Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainurul Kausar, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang media pembelajaran digital dengan judul bukunya yaitu Pembelajaran Media Digital yang ditulis oleh Hamdan Hussein Batubara, MPDI. Baik, lanjut saja kita ke bab 1 yaitu yang berjudul Pemilihan Media Pembelajaran Digital. Pengertian media pembelajaran digital. Media pembelajaran digital adalah media pembelajaran yang bekerja dengan data digital atau dapat menghasilkan sebuah citra digital yang dapat diolah, diakses, dan didistribusikan menggunakan perangkat digital. Contoh perangkat digital yaitu komputer, tablet, smartphone, kamera digital, jam digital, TV digital. Lanjut, B. Urgensi penggunaan media pembelajaran digital. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pendidik. Peran media dalam pendidikan dapat menjadi objek dan alat. Media sebagai objek berarti media pembelajaran dapat digunakan sebagai sumber belajar. Yang kedua, meningkatkan mutu pembelajaran. Berbagai laporan penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan media belajar digital berpengaruh terhadap mutu pembelajaran. Salah satu alasan rasional mengapa penggunaan media pembelajaran berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran adalah karena media pembelajaran dapat digunakan untuk mengaktifkan berbagai jenis alat indera siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan siswa. Berdasarkan teori Piaget, tersebut dapat dipahami bahwa media pembelajaran sangat diperlukan untuk merangsang pikiran dan emosi manusia, khususnya ketika ia berusia di bawah 12 tahun. Selain itu, media pembelajaran dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan minat, jenis kecerdasan, dan preferensi cara belajar siswa. Yang keempat, memenuhi tuntutan paradigma baru. Pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau dikenal dengan student-centered learning harus didukung dengan media dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya, metode pembelajaran berbasis masalah harus didukung dengan bahan masalah yang valid dan terukur. Begitu juga dengan pembelajaran berbasis proyek harus didukung dengan media yang diperlukan siswa untuk mempelajari, membuat, dan menilai proyek yang ditentukan. Dan yang kelima, memenuhi kebutuhan pasar. Perkembangan kebutuhan pasar atau dunia kerja sekarang ini telah semakin luas akibat mobilisasi teknologi. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar praktik pembelajaran di sekolah dapat menghasilkan lulusan yang melek teknologi serta kritis dan kreatif dalam menggunakan berbagai jenis media pembelajaran. C. Pemilihan media pembelajaran digital dengan model Sensation. Model ini merupakan hasil temuan Betts dalam buku Teaching in Digital Age. Yang pertama, S atau student atau siswa. Kondisi siswa harus menjadi pertimbangan utama pengajar sebelum mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Hal tersebut karena media pembelajaran adalah alat bantu pengajar dan siswa dalam melaksanakan aktivitas belajar dan mengajar. E. Ease of use atau mudah digunakan. Kepraktisan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk menggunakan media pembelajaran. Oleh karena itu, Anda perlu mempertimbangkan kemudahan suatu media untuk dipelajari, digunakan di berbagai tempat, diakses menggunakan berbagai jenis perangkat yang beragam, dan diperbaharui sesuai dengan keinginan penggunanya. Aspek yang berkaitan dengan mudah digunakan yaitu tersedia pelatihan atau buku petunjuk penggunaan, kontennya mudah diperbarui, tampilan antarmukanya mudah dipahami, dan tata letaknya ringkas. C. Cost atau time, biaya atau waktu. Biaya merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran. Aspek yang berkaitan dengan biaya yaitu konsultasi dengan pakar, pembelian atau pengumpulan bahan, perancangan materi, atau biaya produksi. T.
teaching atau karakteristik media dan metode pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran harus memperhatikan ilmu pembelajaran agar media pembelajaran yang dipilih sesuai dengan tujuan, metode pembelajaran, lingkungan, dan prinsip-prinsip ilmu pembelajaran. Aspek yang berkaitan dengan pembelajaran, prinsip-prinsip media pembelajaran, metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. I. Interaction atau interaksi. Interaction adalah fitur media memfasilitasi proses interaksi antara siswa dengan guru, sesama siswa, dan dengan sumber belajar. Interaksi yang baik adalah interaksi yang berlangsung dalam dua arah. Oleh karena itu, media pembelajaran akan jauh lebih baik jika ia mampu memfasilitasi proses komunikasi dua arah atau mampu memberikan umpan balik kepada penggunanya dengan cepat. Fitur interaksi dalam sebuah media pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan interaksi timbal baik antara sesama siswa, sesama pengajar, atau antara siswa dengan pengajar. O. Organisasional isu atau pengolahan masalah. Organisasional isu berkaitan dengan kegiatan mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi akibat penggunaan media pembelajaran. Aspek yang berkaitan dengan pengelolaan masalah yaitu kreativitas pengajar, dana untuk pengembangan media, fasilitas pendukung, dan kompetensi warga sekolah. N. Networking atau memperluas jaringan. Networking adalah salah satu fitur media digital yang berfungsi untuk menghubungkan siswa dengan komunitas ilmuwan dan sumber akan belajar yang berkualitas. Dengan jaringan tersebut, siswa diharapkan akan dapat belajar dari berbagai sumber yang terpercaya. Oleh karena itu, pengajar dapat menjadikan jaringan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih media pembelajaran. S. Security and privacy, keamanan dan privasi. Security and privacy berkaitan dengan keamanan diri dan perangkat yang digunakan oleh siswa dari pelaku kejahatan di dunia maya atau cybercrime, seperti penipuan, perundungan, pornografi, dan lainnya. Oleh karena itu, pengajar harus membimbing siswa agar melindungi data pribadinya dan tidak memuat atau mempublish hal-hal pribadi dan sensitif di media publik, seperti nomor telepon, alamat rumah, nama orang tua, dan riwayat penyakit. Untuk selanjutnya yaitu penulisan rencana pembelajaran dengan model Azure. Salah satu model yang sering digunakan sebagai panduan perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran adalah model Azure. Model ini telah diperkenalkan oleh Heinrich sebagai model yang sistematis dan efektif digunakan untuk menulis rencana pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran. Untuk arti dari Azure itu yaitu A. Analyze learners atau menganalisis karakteristik siswa. Menganalisis karakteristik siswa adalah tahap pertama yang perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi aktual siswa, seperti latar belakang budayanya, kecakapan dasarnya, gaya belajarnya, kondisi psikologis dan fisiologisnya. S. State, standar, and objective atau menyatakan standar dan tujuan. Pernyataan standar kompetensi biasanya telah tercantum di dalam peraturan pemerintah tentang ini. Sementara tujuan pembelajaran dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan standar isi, standar proses, kondisi aktual siswa, dan kondisi sarana prasarana, termasuk standar teknologi yang tersedia di sekolah dan lingkungan siswa. Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang akan dicapai oleh siswa. Pernyataan tentang tujuan pembelajaran harus dirumuskan dengan jelas agar rumusan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pemilihan strategi, teknologi, dan media pembelajaran. S. Select strategi, teknologi, media, dan materials atau memilih strategi, teknologi, media, dan materi. Dalam memilihnya yaitu memilih strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah kegiatan yang digunakan untuk mengajarkan materi pelajaran. Secara umum terdapat dua kategori yaitu strategi yang berpusat pada guru dan strategi yang berpusat pada siswa.
Memilih teknologi dan media pembelajaran. Penggunaan teknologi dan media pembelajaran harus mempertimbangkan aspek kemudahan dalam penggunaan, ketersediaan dukungan teknis dan sarana pendukung, keterjangkauan biaya, keamanan siswa dalam menggunakannya, dan kepatuhan terhadap hak cipta. Memilih materi. Pemilihan materi atau sumber belajar dapat dilakukan dengan cara mengkaji isi buku pelajaran dan buku lain yang terkait, lalu memilih materi prioritas dan merancang materi sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar siswa. Utilis teknologi media and materials atau menyiapkan teknologi, media, dan materi dalam rencana pembelajaran. Tahap ini perlu dilakukan untuk mematangkan perencanaan dalam penggunaan beberapa perangkat dan konten yang akan dilibatkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pratinjau teknologi, media, dan materi. Cara ini mengidentifikasi teknologi, media, dan materi yang sesuai dengan tujuan belajar. Yang selanjutnya, persiapkan teknologi, media, dan materi. Kegiatan penyiapan ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perlengkapan yang dibutuhkan, menentukan urutan penggunaan materi-materi yang tersedia, dan berlatih menggunakan perlengkapan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, persiapkan lingkungan. Lingkungan belajar bisa saja terjadi di ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan di luar kelas. Selanjutnya, persiapkan siswa. Menyiapkan siswa sama pentingnya dengan menyiapkan pengalaman belajar. Selanjutnya, penyediaan pengalaman belajar. Perancangan pengalaman belajar atau skenario pembelajaran dapat membantu pengajar dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran yang sistematis dan terprogram. R. Require learner participation atau mengharuskan partisipasi siswa. Partisipasi siswa adalah salah satu kunci keberhasilan proses pembelajaran. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran tidak cukup hanya mendengar dan mencatat, tetapi siswa dapat menggunakan teknologi dan media pembelajaran yang tersedia untuk merangsang pikiran dan perasaan siswa melalui kegiatan mengamati, mencoba, mengumpulkan informasi, menganalisis, berdiskusi, mengevaluasi, dan presentasi. Dan yang terakhir, evaluate and revise atau mengevaluasi dan merevisi rancangan pembelajaran. Evaluate and revise. Perancangan alat evaluasi adalah tahap terakhir dari model pembelajaran Azure. Rumusan evaluasi sangat diperlukan untuk menilai tingkat keberhasilan siswa dan efektivitas rancangan pembelajaran yang telah dibuat. Setidaknya terdiri dari dua bagian, yaitu evaluasi hasil belajar dan evaluasi rancangan pembelajaran. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.